Pembangunan Masjid Nabawi menjadi langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setibanya di Madinah. Beliau ingin menjadikan Madinah sebagai negara yang dibangun dengan fondasi keberkahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kaum Muhajirin dan kaum Ansor bahu-membahu dalam proses pembangunan masjid. 1 Hijriah merupakan tahun yang penting dalam sejarah Islam karena menandai peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Setelah peristiwa ini, perhitungan tahun kenabian diganti dengan istilah tahun Hijriah. Kelak pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tahun hijrahnya Rasulullah menjadi awal perhitungan kalender Hijriah yang dimulai dari bulan Muharram. Hingga kini umat Islam di seluruh dunia memperingati 1 Muharram sebagai tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Sebelum adanya Masjid Nabawi, Rasulullah sholat di mana saja, asalkan tempat tersebut terhindar dari najis, maka sah digunakan sebagai tempat sholat. Bahkan Rasulullah pernah melaksanakan sholat di kandang kambing. Sebagaimana disebutkan di hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud nomor 184, Rasulullah pernah bersabda, "Silakan sholat di kandang kambing karena di sana mendatangkan keberkahan atau kemenangan." Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, Rasulullah berkeinginan untuk membangun sebuah masjid yang memiliki banyak fungsi. Jadi, tidak terbatas sebagai tempat sholat, namun masjid tersebut bisa digunakan sebagai markas dakwah Islam di Madinah. Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, unta yang dikendarai Rasulullah menunjukkan lokasi tempat pembangunan Masjid Nabawi. Unta tersebut berhenti tepat di depan pekarangan rumah Abu Ayyub. Kemudian Rasulullah mencari pemilik tanah lokasi dibangunnya Masjid Nabawi. Ternyata tanah tersebut milik Suhail dan Sahil, 2 anak yatim yang dirawat oleh As'ad bin Zurarah. Rasulullah berkata, "Apakah kalian berdua pemilik tanah ini? Aku ingin membelinya untuk membangun masjid." Kemudian mereka menjawab, "Anda tidak perlu membelinya, wahai Rasul. Kami akan memberikan tanah ini kepada Anda." Kali ini Rasulullah menolak hadiah yang diberikan kepada beliau. Hal ini dikarenakan Rasulullah ingin beramal menggunakan harta yang beliau miliki. Rasulullah berkata, "Maaf sekali, kali ini saya tidak bisa menerima hadiah dari kalian." Setelah mencapai kesepakatan harga antar kedua belah pihak, akhirnya tanah milik Suhail dan Sahil resmi dibeli oleh Rasulullah. Sebelumnya, tanah tersebut biasa digunakan sebagai tempat untuk mengeringkan kurma. Keesokan harinya, Rasulullah memulai proses pembangunan masjid. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah meratakan tanah dengan menebang pohon kurma, lalu memindahkan kuburan tua milik kaum musyrikin yang terletak di dekat pembangunan masjid. Selama proses pembangunan, Rasulullah turun langsung ke lapangan. Beliau membantu pekerja dengan mengangkat bebatuan yang dijadikan pondasi masjid. Para sahabat yang menyadari perbuatan Rasulullah tersebut segera menghentikan beliau, namun beliau bersikeras untuk membantu. Tidak jauh dari lokasi pembangunan, ada beberapa pekerja tanpa ada yang lesu dan tidak bersemangat. Kemudian setelah mereka melihat Rasulullah sangat semangat dalam bekerja, mereka mulai bersyair untuk menambah semangat dalam bekerja. Rasulullah juga terus memompa semangat para pekerja dikala semangat mereka mulai mengendur. Kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya pikulan orang-orang yang bersusah payah dalam membangun masjid lebih baik daripada pikulan orang-orang yang membawa kurma dari Khaybar. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan akhirat. Maka berikan rahmat dan ampunan bagi kaum Ansor dan kaum Muhajirin." Orang sahabat bernama Amr bin Yasir menarik perhatian beliau. Ia terlihat bekerja lebih keras daripada sahabat yang lain. Rasulullah bertanya kepada Amr, "Wahai Amr, mengapa engkau tidak seperti teman-temanmu yang hanya mengambil 1 buah batu bata?" Kemudian Amr menjawab, "Aku menginginkan pahala lebih dari Allah, wahai Rasul." Kemudian Rasul menjawab, "Wahai putra Sumayyah,
engkau mendapatkan 2 pahala. Masjid Nabawi di awal pembangunannya didirikan sangat sederhana. Pondasi masjid berasal dari bebatuan yang keras, dindingnya dari batu bata yang dibuat dari tanah liat, tiang-tiang masjid berasal dari batang kurma, sedangkan untuk atapnya diambilkan dari pelepah daun kurma. Masjid Nabawi memiliki 3 pintu masuk yang dibuat sederhana. Pintu yang sering dimasuki oleh Rasulullah adalah pintu yang berada di arah timur, atau disebut juga bab Utsman atau bab An-Nabi. Sedangkan pintu yang berada di sebelah barat dinamai bab Atikah. Lalu pintu ketiga yang berada di sebelah selatan dinamai bab Umar. Selama kurang lebih 12 hari, akhirnya pembangunan Masjid Nabawi selesai dengan penampakan yang sederhana. Masjid ini juga belum dipasang lantai, jadi kaum muslimin sholat dengan beralaskan tanah. Bahkan pintu masjid dibuat dengan sangat sederhana. Tidak semua kaum muhajirin bisa membangun rumah di Madinah. Hal ini disebabkan karena harta yang mereka miliki telah dirampas oleh kaum kafir Quraisy sewaktu berhijrah. Oleh sebab itu, sebagian dari kaum muhajirin terpaksa tinggal di serami Masjid Nabawi. Mereka disebut sebagai ahlu sufah atau orang yang tidak memiliki rumah. Rasulullah sangat memperhatikan kesejahteraan kaum muhajirin. Tentunya tidak mudah bagi mereka untuk menyesuaikan diri hidup di tempat yang baru. Apalagi mayoritas penduduk Makkah adalah pedagang, bukan petani seperti penduduk Madinah. Disinilah tugas Rasulullah untuk membina para ahlu sufah dibantu para sahabat yang lainnya. Tidak hanya menampung para ahlu sufah, Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai tempat berdiskusi antar sahabat, arena latihan bela negara, tempat pengobatan orang sakit, bahkan sebagai tempat tahanan. Setelah Masjid Nabawi berdiri, Rasulullah membangun ruangan sebagai tempat tinggal istri-istri beliau. Letaknya di perkampungan Bani An-Najah yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ruangan ini dibangun dengan material yang sama yang digunakan dengan pembangunan masjid. Meskipun ruangan dibangun dengan sangat sederhana, Saudah dan Aisyah tidak mengeluh sedikit pun kepada Rasulullah. Mereka belajar dari Rasulullah untuk hidup sederhana di dunia yang akan mereka tinggalkan. Demikian kisah pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitu, yang pertama, hendaknya kita berlomba-lomba dalam ibadah, beramal solih, dan bekerja dengan niat mencari keridhaan Allah. Yang kedua yaitu, barang siapa yang membangun masjid di dunia meskipun kecil, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga.